Halo, balik lagi bersama saya dalam podcast saya Fikri. Nah ini dalam podcast saya ada tamu dua nih, yaitu ada Rashid sama Raffi. Kita panggil salah satu dulu, jadi Rashid ya. Rashid, ya. Kabar? Baik. Nah, kita panggil nih tamu satu lagi nih, Raffi. Ayo Raffi, jadi Raffi. Fikri apa kabar? Sehat? Baik. Podcast kali ini ya, judulnya krisis kemanusiaan global. Saya pengen aja dari satu dari kalian, apa sih menurut kamu krisis kemanusiaan global? Siapa dulu nih? Gue boleh saat kamu dulu. Oke. Jadi menurutku krisis kemanusiaan global secara definisi suatu kondisi di mana adanya kesenjangan dari mau itu sosial, politik, ekonomi, dan terjadi di hampir di seluruh lapisan masyarakatnya gitu. Oh iya. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, krisis kemanusiaan global tuh ya masyarakat yang kurang sejahtera akibat politik, peperangan dan bencana alam dan lain-lain itu loh. Nah kan kalian tahu nih kayak definisi dari krisis kemanusiaan global ini. Nah, kalian tahu nggak sih contoh ininya, contoh apa? Contoh politiknya dari krisis kemanusiaan ini? Kamu tahu? Kalau misalkan yang baru-baru ini kita bisa lihat konfliknya di konflik Israel Palestina. Iya. Kalau misalnya kita runtut dari kronologisnya di awal, jadi di Palestina sendiri dulu itu dijajah sama Inggris, dikolonialisasi sama Inggris. Jadi berarti bukan Israel doang ya? Bukan Israel doang. Jadi pas saat di kolonialisasi Inggris, Inggris menjanjikan bahwasanya tanah Palestina akan dibagi dua, untuk Israel umat Yahudi dan juga untuk Palestina umat Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut tidak kesampaian gitu. Malahan yang menduduki tanah Palestina saat ini justru orang-orang di Israel, bukannya penduduk asli warga Palestina. Walaupun yang memang tanah dijanjikan itu adalah tanah Yahudi, tapi tanah tersebut memang tanah umat Islam, bukan tanah umat Yahudi seperti itu. Hasil ya seperti saat ini konfliknya berlarut-larut, masih ada banyak anak-anak yang meninggal, infrastrukturnya juga pada hancur, dan ada juga kondisi kestabilan politik ekonomi di Gaza sendiri sudah sangat mengkhawatirkan. Itu sih kira-kira baru-baru ini. Kalau yang baru-baru ini menurut gue ya, yang baru banget nih yang terjadi di saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera sana. Kan sebenarnya krisis kemanusiaan global tuh bisa terjadi dari berbagai faktor. Yang pertama tuh bencana alam yang kita lihat di banjir Sumatera yang kita lihat, kan itu banjir yang benar-benar banjir rob ya, yang lumpur menguap ke atas tuh menyebabkan beberapa hampir ratusan rumah bahkan ribuan rumah terendam banjir. Nah ini kan juga bisa kayak nyebabin krisis kemanusiaan, kayak banyak korban yang meninggal di sana. Iya, listrik mati, lalu ya gimana cara mereka bertahan hidup mereka nggak ada pemasukan, listrik mati, bahkan sudah 14 hari mereka merasakan mati listrik. Bahkan makanan pun yang saya baca-baca dalam artikel ya, mereka bahkan menjarah toko sembako. Ya sekarang pemerintah juga lambat dalam menuruni bantuan gitu. Kacau. Yang lebih banyak sekarang mah influencer ya. Tuh. Disindir sama pemerintah 10M. Aduh. Jadi Menurut lu nih ya, definisi itu apa kira-kira? krisis kemanusiaan. Iya. Menurut lu kira-kira apa? Menurut saya sih krisis kemanusiaan tuh kurang apa kepedulian kali ya, jadi kurang punya kepedulian kemanusiaan kali ya. Dari orang tinggi ke bawah itu kayak kurang kemanusiaan gitu. Kurang menghargai. Menurut lu contoh kasus yang paling oke untuk mendefinisikan itu apa kira-kira?
Paling baru-baru ini ya. Paling ini ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita ya. Palestina itu. Kayak lambatnya pemerintah kayak cuma datang kayak cuma buat mana bencana, tapi pemerintah dia memanfaatkan hal itu buat hidup mereka menjadi lebih tinggi, jadi kayak memanfaatkan suatu kondisi yang kurang tepat lah. Apa ya? Jadi kalau krisis kemanusiaan itu dampak apa berarti ya? Nah, gitu. Menurut kamu nih, kayak solusi apa sih yang harus diberikan, harus dilakukan dari kejadian tersebut? Kalau misalnya bicara soal solusi yang paling pertama adalah kita nggak bisa yang namanya untuk meniru orang lain. Kita justru harus berkaca kepada diri kita sendiri dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya yang bisa kita lakukan cuma dua, memberikan donasi ataupun tenaga kita, uang kita, dan juga dengan berdoa. Dua hal itu yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita punya kuasa, punya wewenang segala macam, kita bisa turut ikut serta memulai membuat kebijakan untuk masa depan. Kalau misal kita ada menjadi seorang pemerintah dan kita menghadapi kasus seperti yang Aceh tadi, kita akan melihatnya bahwasannya itu bukan dari sisi sosialnya aja, tapi dari sisi bisnis, terutama para konglomerat. Mereka itu nggak peduli sebenarnya tentang apa sih dampak lingkungannya, tapi bagaimana kelangsungan bisnis mereka. Jadi kalau misalkan kita cari kesimpulan atau sintesis jalan tengah agar kita bisa menyelaraskan antara lingkungan dan juga bisnis, kita bisa membuat regulasi yang dimana satu regulasi tersebut di satu sisi bisa mensejahterakan masyarakat dan juga bisa bersaing di mata pebisnis, terutama para konglomerat yang sudah menguasai lahan-lahan ya tahu ya, kita nggak bisa menutup mata lahan Sumatera, lahan Kalimantan, yang dimana lahan tersebut sudah dijadikan tambang, bukan dijadikan kelapa sawit. Walaupun dalam teorinya Robert Malthus menyebutkan bahwasanya ekologi itu tidak bisa sejalan dengan bisnis, tapi kita bisa saja menjelaskan itu di masa depan dengan kemampuan kita, dengan teknologi yang kita miliki, dengan segala hal yang bisa kita capai. Kita bisa untuk bisa menjelaskan adalah ekologi dan juga ekonomi seperti itu. Sorry nyelak nih, gue setuju nih sama Asyik tentang setiap sesuatu itu harus bisa berjalan bersamaan, kayak tadi bisnis sama ekologi yang jalan bareng. Sebenarnya itu bisa dengan kita memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Kayak misalnya kita mau membuat tambang misalnya. Nah sebenarnya tuh dengan kita membuat daerah tambang sebenarnya itu masih bisa pendampingan pasca tambang tuh kita masih bisa nanam-nanam gitu, nah itu harus ini nama pemerintah sebenarnya, harus didampingin oleh pemerintah. Kayak sekarang pemerintah tuh memang mana kita bilang sebenarnya ya kalau tambang tuh sebenarnya nggak ada masalah, cuman yang masalah itu pasca tambangnya gimana. Iya, ya biarin dia tinggal aja si tambangnya. Ini kayak menguntungkan segelintir orang doang. Jadi kira-kira solusi dari kamu? Solusi krisis nih, kan yang saya ini tadi bencana alam. Ya itu tadi memperhatikan bisnis sama ekologi. Jadi kalau memang mau membuat bisnis, namanya juga manusia ya, serakah. Ya, kayak seharusnya ya emang sudah porsinya ini sama ini, ekologi ini, jangan semuanya diembat gitu, jangan semuanya dilahap mau dijadiin semua bisnis. Jangan, kita juga perhatikan aspek lingkungan sama kemanusiaan. Iya, dari ini bencananya ke otomatis ke masyarakat sana, lingkungan sekitarnya lah. Ya harus memperhatikan itu. Kalau mau buat bisnis gitu ya, kalau kamu jadi tambang jangan gitu ya. Makanya jadi juragan kelapa sawit jangan. Ya jangan. Pokoknya tanam-tanam yang
tanam ubi aja deh. Ya, kalau ngomong soal tambang ya, sebenarnya salah satu permasalahan di Indonesia tersendiri banyak tambang-tambang ilegal. Jadi seperti yang udah dijelaskan, gimana sih emang tambang itu secara pasca produksinya itu ya dihasilkan tanpa menghasilkan limbah, terutama limbah-limbah industri. Ada satu sertifikasi yang sudah terkemuka di dunia, namanya sertifikasi IRMA. Sertifikasi IRMA tersebut ini difungsikan untuk yang memang melihat bagaimana sih tambang itu dari proses sebelum tambangnya dan juga pasca tambangnya. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar di Eropa atau Amerika, ketika dia mencari barang-barang mentah, terutama hasil-hasil tambang, mereka lihat dulu nih, apakah perusahaan tambang tersebut memiliki sertifikasi IRMA tersebut atau enggak. Kalau misalkan enggak, otomatis mereka akan menutup peluang bisnis. Kenapa? Karena negara-negara maju, Eropa atau Amerika, meskipun kita Indonesia sendiri sedang mengejarkan hilirisasi, terutama hilirisasi nikel, tapi kalau misalkan kita nggak punya sertifikasi yang baik dalam pengolahannya, kita nggak akan bisa menembus pasar-pasar mereka, karena mereka sudah lebih dulu sadar tentang bahaya ekologis ini. Jadi kita hanya akan mengeksploitasi tambang kita sendiri dan juga akan mendapatkan dampak negatifnya aja gitu, tanpa kalau kita sadari, kalau kita pikir bahwa kita dapatkan untung, ternyata kita sama sekali tidak dapat apa-apa, kita nihil. Jadi dari krisis ekonomi Ya. mana yang dampak sama kalau dari kalau misalnya pemerintah juga nggak benar, dampak masyarakatnya juga parah. Tapi menurut gue ya, kalau di Indonesia tuh seharusnya dia punya itu juga sertifikasi yang Indonesia. Soalnya kan ya Indonesia kan kepulauan bentuknya, ya kan? Kepulauan udah gitu, ya emang pulau-pulau, terus ya tahu sendiri kan dalam laut tuh emang banyak hasil tambang yang berharga, emas segala macam. Harusnya Indonesia tuh punya, biar kita nggak salah gunakan daerah-daerah kita gitu kan. Kayak apa gitu, maksudnya biar kita kayak pulau dijual gitu kan, jadi sebenarnya bisa banyak banget untung yang bisa kita dapatkan dari situ, ya nggak? Bukan kita ngasih jual barang mentah terus kita beli dari dia juga yang udah barang jadi. Ini kayak kita sama aja beli barang Kita sendiri. Harusnya juga pola pikir rakyat Indonesia juga bisa diubah dengan meningkatkan pendidikan di Indonesia, bukan sekedar ini. Makasih ya udah datang ke sini kalian berdua. Sama-sama. Saya Fikri selaku host podcast ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, Bang. Ya.